Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu. Ya Bu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Baik pada coaching yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu coach dan coachee, akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, seperti itu Bu. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan coachnya, seperti itu. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah itu pertanyaan saya yang pertama adalah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, itu yang pertama adalah kehadiran penuh sebagai seorang coach, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Saya bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang terakhir ini Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator keberhasilan itu saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari segala permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya Bu ya? Ya Bu, saya kira sekian dulu pertanyaan observasinya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya. Assalamualaikum Supri. Waalaikumsalam Bu Dani. Apa kabar Bu Dani? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Baik Bu. Ada permasalahannya apa ini? Bu Dani? Iya, ini saya kesini mau bincang-bincang dengan Supri. Apakah Supri ada waktu longgar? Insya Allah ada waktu longgar Bu Ibu. Mungkin Bu Dani bisa ceritakan ada unek-unek apa kalau Bu Dani ingin mengadakan coaching dengan saya. Ya, gini Bu, saya itu di kelas memiliki sedikit masalah yaitu di sini murid saya itu literasinya kurang itu. Sebenarnya di kelas saya sudah ada pojok baca itu. Ya, di situ harapan saya anak-anak itu aktif dalam kegiatan membaca. Tetapi sekarang ini minat baca anak itu masih kurang itu. Terus yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini itu apa Bu? Saya berharap nantinya anak saya dan murid-murid saya itu bisa memiliki minat baca yang kuat sehingga kemampuan literasinya bertambah. Kalau Ibu itu menganalisis ya, ini kemampuan membaca anak, bukan kemampuan, keinginan membaca anak itu sangat rendah. Ini mungkin Ibu bisa menganalisis kira-kira penyebabnya itu apa saja? Mungkin yang pertama karena tempat untuk membacanya kurang memenuhi syarat, kurang menarik, dan mungkin buku-buku bacaan sebenarnya sudah ada.
kondisi ideal yang ingin Ibu capai dari permasalahan yang Ibu hadapi ini apa? Saya menginginkan kondisinya bahwa di kelas saya itu ada, sebenarnya sudah ada pojok baca, tapi mungkin kurang menarik anak ya. Jadi saya berharap nanti pojok baca di kelas saya itu bisa lebih menarik, bisa lebih nyaman sehingga menarik minat anak untuk membaca di kelas. Jadi kondisi Ibu sekarang itu sudah ada pojok baca, tetapi kurang menarik ya. Tapi berarti kondisi yang Ibu inginkan itu membuat pojok baca itu menarik biar anak-anak itu tertarik ya. Ibu, kalau Ibu kira-kira menilai skala dalam skala 1 sampai 10, kondisi Ibu saat ini itu berada pada skala berapa, Bu? Untuk minat baca anak untuk saat ini masih, saya rasa masih di skala 6, Bu, karena memang anak itu diminta membaca waktu istirahat itu pun kurang berminat seperti itu, Ibu. Jadi masih di skala 6. Saya berharap nanti bisa naik di skala 7, 8 sampai ataupun sampai 9 Ya, berarti skala angka 6 berarti ya, Ya. di antara skala 1 sampai 10 berarti kondisi dengan di skala 6 ya. Nah, harapannya di skala 8. Ya. 8 mungkin ya. Ya. Kira-kira mungkin untuk mencapai angka 8 itu kira-kira itu hambatannya itu apa saja yang Ibu temui itu? Hambatannya mungkin yang pertama yaitu saya untuk mendekornya belum banyak waktu sayang ya, jadi karena itu membutuhkan waktu, pemikiran, tenaga dalam menata semenarik mungkin sehingga membuat anak itu bisa tertarik. Itu memerlukan waktu untuk kita mendesainnya itu. Jadi hambatannya itu kita terpanjang pada waktu ya. Memang waktu guru itu memang dari jam 7 sampai jam pulang itu memang apalagi guru SD itu memang harus semuanya fokus pada anak. Jadi satu hari di kelas. Jadi untuk mendesain pojok baca dan lain-lain itu memang membutuhkan waktu. Sementara kita harus mencari waktu luang ya, Bu ya. Nah, terus Ibu, langkah apa saja yang Ibu sudah lalui untuk meminimalisir hambatan-hambatan tadi apa? Di sini nanti saya berencana dalam membuat pojok baca yang lebih menarik lagi. Saya akan mengajak anak-anak juga untuk berkreasi, untuk mendesain pojok baca yang lebih menarik sesuai keinginan anak. Dan saya juga meminta bantuan pada guru yang lain untuk membantu saya supaya nanti bisa terlaksana apa yang menjadi harapan saya. Jadi sudah langkah itu sudah dilalui meskipun belum maksimal gitu ya. Ini Bu, ini apakah langkah itu berhasil yang sudah Ibu tempuh tadi? Jadi mengajak anak-anak untuk mendesain, kemudian mengajak juga rekan guru, itu apakah sudah berhasil, Bu? Waktu kemarin memang belum maksimal, mungkin nanti untuk kedepannya akan saya maksimalkan lagi supaya apa yang menjadi harapan saya tadi menjadikan kelas yang nyaman, menjadikan tempat baca yang nyaman itu bisa terlaksana. Iya, jadi menyediakan ruang baca dan tempat yang nyaman yang penting ya itu ya. Ini Bu, untuk mencapai skala ketercapaian tadi ya, Ibu tadi kan skalanya ya skala pencapaiannya itu angka 8 ya Bu. Angka dari angka 6 menuju angka 8. Kira-kira langkah spesifik apa yang Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 itu? Yang pertama tadi saya akan memaksimalkan dalam saya akan meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk mendesain kelas saya dengan sebaik-baiknya, dan saya akan mengajak anak-anak untuk menghias kelas dengan nyaman sesuai dengan yang diinginkan anak, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Itu juga saya akan minta bantuan pada wali murid juga. Wali murid di sini kan ada paguyuban wali murid. Itu saya bisa
sharing kepada wali murid untuk menghias kelas supaya menarik dan terlihat nyaman untuk anak-anak untuk belajar, dan juga itu tadi di pojok baca kita akan kita buat yang lebih menarik lagi supaya minat baca anak menjadi lebih baik. Jadi strategi lain yang Ibu tempuh itu dengan pendekatan dengan wali murid juga ya. Iya. Mungkin Ibu selain itu mungkin ada strategi lain yang lebih spesifik selain pendekatan dengan wali murid, mengajak siswa, mungkin ada strategi lain Ibu? Ya, untuk strategi yang lain ini saya untuk program yang akan saya laksanakan yaitu membuat program Sabtu literasi dan Selasa bercerita sendiri. Di mana di Sabtu literasi itu anak akan meminjam buku, karena kalau tidak terjadwal itu anak itu akan meminjam buku itu agak kurang berminat. Ketika anak sudah dijadwalkan itu paling nggak anak akan sudah meminjam seperti itu. Ketika anak sudah pinjam terus membaca, dan di situ juga nanti saya minta bantuan kepada orang tua ketika anak membaca buku di rumah itu anak bisa didampingi di rumah, dan anak bisa bercerita itu nanti di Selasa bercerita. Di situ anak akan bercerita hasil dari apa yang sudah dibacanya di rumah. Iya, bagus sekali strategi Bu Nani tadi ya. Sebetulnya Bu Nani itu punya potensi untuk keluar dari masalah ini, mencari solusi sendiri itu sebenarnya bisa. Nah, kira-kira Bu Nani itu membutuhkan waktu berapa lama untuk skala ketercapaian itu? Untuk kita mendesain ataupun kita dalam yang pertama kita desain dulu ya, membuat nyaman dulu kelas kita itu kira-kira 1 minggu atau 2 minggu itu. Terus pelaksanaan kita dalam melaksanakan program Sabtu literasi dan Selasa bercerita itu mungkin nanti kalau anak sudah terbiasa, anak itu akan rutin dengan sendirinya. Itu mungkin untuk membiasakan itu kita butuh waktu antara 1 bulan ataupun sampai 3 bulan seperti itu. Bagus sekali di program ini, dan kira-kira sudah punya komitmen ya Bu Nani ini ya. Kira-kira bagaimana cara menjaga komitmen Bu Nani agar skala ketercapaian itu bisa berhasil Bu Nani? Ya, untuk menjaga komitmen yang akan saya terapkan itu saya yang pertama juga ada dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan juga saya minta dukungan dari wali murid, dan di mana ketika di rumah anak didampingi, dan di situ di rumah bisa bercerita. Sebelum di Selasa bercerita itu anak bisa berlatihan dulu di rumah dengan orang tua. Ketika hari Selasa ada kegiatan Selasa bercerita, anak-anak itu sudah siap menceritakan apa yang sudah dibacanya dengan persiapan seperti itu, karena anak itu kadang kan dalam berbicara itu kan juga sulit, dimana kemampuan literasi tidak hanya membaca saja tapi bercerita. Kemampuan bercerita itu menjadi literasi juga bagi anak-anak seperti itu Ibu. Saya kira tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu sangat menarik sekali ya. Nah, Ibu Nani semoga berhasil, komitmen Ibu Nani juga bisa berhasil, kemudian tindak lanjut juga bisa dilaksanakan secara ada yang mungkin ada yang mau diceritakan lagi Bu Nani? Saya kira saya sudah Ibu, saya sudah mendapatkan solusi atas apa yang sudah kita obrolkan. Semoga nanti saya bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nani ya Bu? Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah pasca ini ya Bu ya. Iya. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching
terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu. Iya, Ibu, saya tadi sudah melakukan coaching dengan coach saya yaitu Ibu Nani. Ini saya sudah melalui tahapan alur tirta. Yang pertama adalah tujuan, saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalah sudah, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Saya kira alur tirta itu bisa menggali potensi dari coach saya sehingga bisa menemukan solusinya sendiri. Oke. Ya. Menurut saya sebagai observer ini ya, tadi proses coaching itu dengan Bu Nani sudah berjalan dengan baik ya, Bu, ya. Iya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga itu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Nani tadi ya, Bu, ya. Sehingga Bu Nani bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip pos dan pertanyaan terakhir ini, Bu, ya. Iya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari tadi melakukan coaching yang barusan dilakukan ini tadi. Iya. Ini kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu memahami lagi proses kita dari awal sampai akhir, dari alur dari tujuan sampai akhir. Ini saya ingin memahami lagi sehingga saya nanti bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, Bu, ya. Semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu, ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Terima kasih, Bu. Pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Ya. Ini Ibu, di sini saya akan menjadi supervisor dari coaching yang akan Ibu lakukan. Ini namun sebelum mulai percakapan ya Bu, ada hal-hal yang perlu Ibu perhatikan. Ini terkait dengan rubrik observasi penilaian, Ibu. Yang pertama nanti yang saya harapkan proses percakapan yang Ibu lakukan nanti ini memiliki prinsip kemitraan, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Selain itu, Ibu juga memiliki kompetensi inti yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga Ibu ketika melakukan coaching itu juga memiliki teknik RASA itu ya. Dan ketika mengajukan pertanyaan ini diharapkan Ibu berkomitmen pada alur tirta. Tirta yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian R-nya rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya kira itu prinsip-prinsip dan kompetensi yang harus Ibu miliki. Dan jangan lupa tadi ya, selain itu nanti ada rubrik penilaian yang akan saya nilai untuk mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Apakah Ibu siap? Siap, Bu. Jadi sebelum coaching ini dilakukan, ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Yang pertama ini, kira-kira potensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi coaching yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Ini dari dua kompetensi ini tadi yang Ibu sebutnya, kan tadi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Untuk spesifiknya saya akan mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian terkait indikator pencapaian Ibu, ini tolak ukur apa atau bagaimana cara mencapai ketercapaian itu? Tolak ukurnya nanti di dalam coaching saya akan menggunakan alur tirta sebagai teknik saya dalam coaching, dan di situ saya akan menggunakan juga
rasa yang untuk coaching seperti itu Ibu. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Apakah Ibu siap untuk melakukan coaching? Ya Bu, ya. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Siti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, baik. Ada apa ini Bu Siti? Bunda-bunda. Ini Bu, sebenarnya saya mau cerita Ya. tentang PSD saya. Saya ini kan guru kelas bawah ya Bu, ya. Ya sama kepala sekolah saya itu tahun depan itu saya mau disuruh pindah ke kelas atas Ibu, yaitu kelas 6. Nah, terus terang saja Ibu, saya itu kok khawatir Ibu. Apa yang menjadi kekhawatiran? Ya, gini, saya itu khawatir tidak bisa memahami konsep, terutama yaitu konsep matematika itu. Jadi tujuan Ibu ke sini tadi karena ada permasalahan, yaitu ketika nanti di tahun ajaran baru Ibu pindah kelas ke kelas tinggi dan Ibu takut akan tidak bisa menguasai konsep di mata pelajaran di matematika. Seperti itu Ibu. Dari apa yang Ibu utarakan tadi, kira-kira Ibu kesempatan atau kekuatan apa yang Ibu miliki nanti ketika nanti Ibu akan melaksanakan mengajar di kelas tinggi? Sebenarnya saya sudah memahami beberapa konsep matematika, namun itu Bu, pada menghitung bilangan bulat itu Bu, saya mengalami sedikit kesulitan. Dan bagaimana cara untuk memahamkan anak agar anak itu mudah memahaminya, seperti itu Ibu. Berarti konsep pada pemahaman bilangan bulat seperti itu ya Bu. Kira-kira Ibu untuk murid-murid di sekolahan Ibu, pemahaman akan konsep bilangan bulat itu pencapaiannya sudah di skala berapa Ibu? Ya, untuk pemahaman bilangan bulat itu di sekolah saya itu skalanya baru 6 Ibu. Baru sekarang baru di posisi 6. Yang diharapkan Ibu nanti skalanya bisa naik ke berapa? Yang saya inginkan bisa naik ke 8 lah Bu, soalnya cukup. Tadi dari skala 6 ke 8 seperti itu ya. Upaya atau kemungkinan atau cara yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan skala pemahaman anak akan bilangan bulat itu seperti apa? Ini nanti yang akan saya rencanakan Ibu, karena saya itu terus terang dari kelas rendah ya Bu ya, ke kelas tinggi. Tentunya saya akan berkolaborasi Bu, dan bertanya-tanya kepada yang lebih senior, yaitu Ibu Latifah selaku kelas 6 yang mengambil kelas 6 tadi. Terus yang kedua Ibu, saya juga akan banyak belajar Ibu dari dari internet, dari YouTube pembelajaran yang bisa meningkatkan pembelajaran saya lebih baik lagi. Jadi tadi Ibu akan belajar dengan senior di situ ya. Kira-kira Ibu hambatan apa yang nanti Ibu hadapi ketika akan melaksanakan Hambatan yang ada dalam bayangan saya itu ya, saya itu terkendala dengan anak yang belum menguasai konsep hitung bilangan bulat tersebut. Jadi dasarnya itu belum paham betul, dan nanti akan saya seperti apakan itu ada dalam bayangan saya. Ketika ada hambatan yang akan terjadi seperti itu, apa rencana Ibu nantinya? Rencana yang akan saya lakukan yaitu pertama, yang paling mendasar dulu akan memahamkan anak itu tentang bilangan bulat seperti itu. Kemudian
saya akan mempergunakan sebuah media yang mudah dipahami oleh anak tersebut agar anak tersebut bisa lebih memahami seperti itu. Tadi strateginya adalah ibu akan menggunakan media yang mudah dipahami anak sehingga anak bisa memahami dengan mudah akan bilangan bulat. Seperti itu ya Bu. Kira-kira ibu jangka waktu yang ibu butuhkan dalam pelaksanaan rencana ibu ini kira-kira berapa jangkanya? Begini Bu, saya akan secepatnya melakukan pembelajaran ini itu akan belajar pada guru senior dan akan belajar dari khusus pembelajaran agar pembelajaran saya itu bisa lebih penting. Secepatnya ya Bu, ibu akan melaksanakan kegiatan yang akan direncanakan. Nah, sekarang ibu ukuran keberhasilan ketika ibu sudah melaksanakan kegiatan yang menjadi rencana ibu seperti apa? Ukuran bagi saya yaitu anak bisa memahami konsep hitung bilangan bulat dengan baik. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin belajar dan agar pembelajaran saya lebih baik lagi dan anak memahaminya. Jadi anak sudah bisa melaksanakan penghitung bilangan bulat dengan baik seperti itu. Terus ketika ibu melaksanakan kegiatan yang akan direncanakan ibu, kira-kira ada bantuan dari siapa saja agar pelaksanaan itu bisa tercapai? Bantuan yang saya inginkan yaitu Bu, dari rekan saya, dari rekan saya kelas 6 ini ya, sebenarnya sudah dari ibu kepala sekolah dan dari rekan-rekan guru yang lain, serta dari wali murid Bu sama. Jadi dari semua pihak akan membantu ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kira-kira ibu setelah ibu melaksanakan rencana yang akan menjadi rencana yang ibu laksanakan, tindak lanjut setelah ibu melaksanakan kegiatan yang sudah ibu rencanakan apa? Tindak lanjut yang akan saya laksanakan yaitu saya berkomitmen Bu, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, semoga kedepannya lebih baik lagi. Saya akan belajar Bu, belajar lebih baik lagi, lebih meningkat lagi seperti itu. Kira-kira ibu setelah kita tadi berbincang-bincang, ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan yang ibu hadapi. Dengan ibu tadi permasalahan ibu tentang nanti akan mengajar di kelas yang tinggi dengan pembelajaran matematika, dan ibu sudah menemukan solusi untuk belajar menggunakan sejawat melalui YouTube. Kira-kira masih adakah yang ingin kita bicarakan? Apa? Alhamdulillah Bu, dari bincang-bincang kita hari ini saya telah menemukan jalan keluar, menemukan solusinya agar kedepannya pembelajaran saya di kelas 6 nantinya tahun depan bisa terwujud, bisa terlaksana Ibu. Terima kasih banyak atas segala solusinya. Ya, sama-sama Ibu Siti, semoga apa yang menjadi rencana Ibu bisa berhasil, bisa bermanfaat bagi Ibu dan juga murid-murid. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani tadi sudah melakukan coaching dengan rekan Bu Nani ya. Dari coaching percakapan yang sudah Ibu Nani lakukan tadi, ini saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan saja. Yang pertama, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari coaching tadi, Bu Nani? Untuk indikator tadi saya dalam coaching sudah melaksanakan dengan alur desa, di mana di situ saya dalam coaching tersebut saya bertanya dengan tujuan dulu, kemudian mengidentifikasi masalah,
bertanyakan reaksi aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Siti, dan terakhir tanggung jawab di situ saya bertanya tentang komitmen yang akan dilaksanakan oleh Bu Siti. Nah, di situ saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya. Ini sesuai dengan penilaian rubrik saya ini ya. Tadi Bu Nani sudah menerapkan ketika percakapan sudah menggunakan alur Tirta, kemudian juga Bu Nani sudah memiliki prinsip kemitraan juga, proses kreatif dan maksimalkan potensi dari Koji. Selain itu Bu Nani juga sudah menerapkan kompetensi intinya sebagai seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, jadi sudah, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Nani, ini pertanyaan yang terakhir ini. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching selanjutnya? Untuk proses coaching selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, di mana ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot itu akan ketika mengidentifikasi masalah saya bisa lebih mengulik atau mencari penyebab masalah tersebut, sehingga dengan kita mengetahui lebih banyak maka kita akan bisa mengarahkan untuk mencari solusi tersebut. Baiklah Bu Nani, ini coaching sudah selesai. Semoga untuk kedepannya Bu Nani bisa menerapkan coaching ini dengan rekan sejawat ini dengan lebih baik lagi. Baiklah Bu Nani, saya kira cukup untuk supervisi coaching hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, ini sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Namun sebelum kita mulai percakapan, ada hal-hal yang perlu Ibu perhatikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Nanti saya berharap dalam proses percakapan Ibu memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan juga mengembangkan kompetensi inti coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Jangan lupa nanti dalam percakapan atau coaching Ibu menggunakan alur Tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kira-kira nanti seperti itu Ibu penilaian dari saya. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan baru. Kira-kira Ibu nanti dalam coaching potensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, ini Bu, potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua melakukan pertanyaan berbobot, seperti itu Ibu. Tadi ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari kedua kompetensi tersebut, yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching nanti yang mana? Yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot itu kita akan mendengarkan aktif. Dari indikator tersebut, kira-kira Ibu tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai? Tolak ukur yang saya capai yaitu saya bisa menggali kursi agar dia mampu memberikan jawaban sesuai dengan alur Ibu tadi. Baik Ibu, silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan baik. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Ya Ibu, terima kasih waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Ya. Dari tujuan kita hari pertemuan hari ini, kira-kira itu akan apa nih
masalah yang ingin saya bicarakan dengan ibu. Ini bukan masalah, tapi ini hanya sedikit suatu yang mengganjal di pikiran saya itu. Saya belum tahu apa kira-kira ya. Ya, ini di kelas saya mengajar kelas 5 ibu. Ini kelasnya itu memang standar ukuran kelas, tapi jumlah muridnya itu terlalu banyak, yaitu 40 siswa. Jadi yang menjadi masalah ketika saya mengajar itu, saya tuh merasa kesulitan dalam bergerak juga, siswa juga kurang leluasa dalam bergerak. Kemudian yang paling mengganggu dalam pelajaran adalah gaduh. Jadi anak itu karena saking banyaknya itu, anak itu kurang perhatikan, kurang fokus, sehingga ramai kondisi kelasnya. Begitu ibu. Kalau saya garis bawahi berarti ibu merasa ya, merasa agak terganggu ya dengan Ya. kegaduhan anak-anak Ya, tersebut. anak itu ramai terus seperti itu. Kemudian langkah apa yang ibu lakukan? Itu saya itu ingin menjadikan kelas saya itu menjadi kelas yang nyaman, kondusif, siswa aktif dalam belajar. Kemudian saya juga ingin menggunakan media interaktif dalam mengajarkan siswa, karena jumlah siswa yang banyak ini mengharuskan saya itu dari pagi sampai siang itu teriak-teriak ketika menerangkan. Dan saya berikan bantu saya berteriak-teriak karena apa? Karena kegaduhan tadi Pak. Itu. Jadi begitu ya Bu. Dari ini Bu, dari rencana ibu tadi ya Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 ibu sudah melakukan tinggal ibu tuh pada skala berapa? Antara 5 sampai 6 Bu. Antara 5 sampai 6. 5 sampai 6 ya Bu. Kira-kira ibu mau menaikkan ke skala berapa? Saya target saya itu di atas angka 8 atau 8,5 sampai 9. Iya. Jadi target itu 8 sampai 9 Iya, ya. 8 sampai 9. Kemudian langkah-langkah apa Bu atau solusi apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi kegaduhan kelas seperti itu? Ya, selama ini memang gaya belajar saya itu konvensional, sudah tempat duduknya itu sudah ya, itu satu meja satu anak, meja kecil-kecil satu anak. Jadi saya itu membutuhkan dalam ukuran kelas 7x7 ini membutuhkan meja sebanyak 40 sudah meja siswa. Rencana saya ini agar anak itu bisa leluasa bergerak. Jadi meja-meja itu akan saya gabungkan sehingga bentuk kelompok diskusi. Jadi kita menggabungkan 4 atau 6 meja, nanti ditempati 6 anak sampai 8 anak. Jadi itu bisa mengurangi volume kelas juga. Jadi kita keluarkan mebel meja siswa yang tidak terpakai, dikeluarkan agar anak itu bisa bergerak. Kemudian saya juga daripada saya teriak-teriak, ini saya akan mencoba menggunakan media interaktif. Saya akan mencoba mengajar itu menggunakan IT. Kemudian setelah ibu melakukan rencana tersebut ya Bu, komitmen apa itu yang akan ibu ambil? Ya, komitmen saya ini saya itu akan berusaha terus agar penggunaan IT ini sering saya gunakan. Tidak semua itu pembelajaran semua berfokus pada guru, kemudian bisa ikut aktif dalam diskusi pembelajaran, kemudian kerja kelompok juga. Dan saya itu juga ingin komitmen itu saya akan menggunakan IT yang ada di sekolah saya, karena memang kelebihan dari sekolah saya ini selain wifi-nya sudah kuat, kekuatan wifi-nya, kemudian fasilitas lain juga mendukung. LCD juga ada, komputer, proyektor, kemudian sound juga ada. Saya akan gunakan itu. Gitu ya. Berarti sarana prasarana sudah mendukung ya Bu ya? Iya. Sekolah ibu ya? Iya. Baik sekali. Ya, salah satu kekuatannya Bu. Iya. Setelah ibu melaksanakan itu, kira-kira kapan ya Bu ya ibu akan melaksanakan dengan segera apa yang menjadi keinginan ibu? Ya, ini rencana saya sebenarnya setelah saya
saya mengadakan percakapan dengan ibu ini, saya akan mencoba secepatnya. Kalau untuk penataan meja kursi ini saya kira tidak membutuhkan waktu lama, nggak sampai 1 jam atau 2 jam, saya kira sudah bisa saya laksanakan. Tapi untuk penggunaan IT memang saya harus pelan-pelan menggunakan itu, karena apa? Membutuhkan waktu Bu, membutuhkan waktu. Lama ketika saya ingin mengajar menggunakan IT itu, kita harus mempersiapkan LCD, bolak-balik ambil laptop, ambil roll kabel seperti itu. Jadi saya ini biar menghemat waktu juga, ini saya juga akan mengajari siswa-siswa saya bagaimana merakit LCD ke komputer, kemudian bagaimana menghidupkan LCD komputer, mengaitkan seperti itu. Jadi saya akan bekerja sama dengan murid saya. Sekalian Bu, kira-kira apakah pihak-pihak terkait dengan rencana kita itu? Saya kira saya butuh dukungan juga ya, selain dari anak-anak, dari murid saya juga membutuhkan dukungan dari rekan-rekan kerja saya juga dengan atasan saya. Ini terkait dengan penggunaan IT juga, karena memang terbatas juga ya, tidak semua kelas ada LCD, tapi di komputer ini saya kira mendukung semua. Jadi saya akan koordinasi dengan rekan sejawat saya, jadi bagaimana penggunaan IT biar bisa gantian, semua bisa manfaatkan. Jadi akan ada kolaborasi ya Bu, Iya. butuhkan kolaborasi antara berbagai pihak ini tadi ya. Sekali dari pembicaraan kita hari ini, apakah Ibu sudah menemukan solusi? Ya, alhamdulillah setelah bincang-bincang dengan ibu ini, saya bisa menemukan solusi saya dari permasalahan ini. Yaitu yang pertama, saya harus menata tata ruang kelas juga yang paling utama, dan menghias kelas agar kelas itu lebih interaktif, lebih menarik, agar anak kekerasan, sehingga menciptakan kondisi lingkungan belajar yang menyenangkan juga. Selain itu saya juga akan menggunakan IT tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Saya juga akan mengajarkan anak-anak, juga membutuhkan bantuan anak-anak bagaimana menyiapkan. Bagus sekali rencana ini. Semoga rencana itu berhasil ya Bu ya. Saya kira kesimpulan pembicaraan kita hari ini, kalau ada suatu masalah langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Sekian aja, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan coach Ibu. Sebelum di akhir penutupan ini, saya akan mengajukan pertanyaan ya, dari apa yang sudah dilaksanakan coaching pada siang hari ini. Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian coaching yang Ibu laksanakan? Di coaching ini tadi saya telah melakukan coaching dengan coach saya. Di situ dengan menggunakan alutsista Ibu, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab, sehingga alat tersebut dari alat tersebut saya bisa menggali kunci ya, untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Jadi pasti menemukan solusinya. Selanjutnya Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk coaching selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu dengan cara memahami lagi Bu proses tentang coaching tadi Bu. Kita sehingga nantinya coaching itu bisa lebih baik lagi dibanding itu. Terima kasih Ibu Siti telah melaksanakan proses coaching dengan baik, sudah melaksanakan dengan alur delta. Coaching Ibu sudah mendapatkan solusi atas permasalahan. Cukup sekian observer dari saya. Saya tutup ya Bu.